Mbak, selamat pagi. Pagi Mbak Yuli, apa kabar? Alhamdulillahirrabbilalamin, sehat walafiat. Bagaimana kabar sampean? Oh, baik Mbak. Oke. Maaf ya Mbak, cerewet saya nelfon terus. Iya, butuh duit banget Mbak. Ya namanya orang hidup mah pasti butuh lah Mbak. Oh gitu ya, oke. Mm-mm. Berarti masih hidup ya. Iya. Oke. Kelahiran tahun berapa ini? 79 Mbak Yuli. 1979. Oke, Iya. terus di Taiwan tahun berapa? Saya pulang tuh 2017 ya, kalau nggak salah berarti 16, 15, sekitar 2014 berarti. Cuma 3 tahun ya? Iya, Jaga apa itu? jaga nenek. Kondisi nenek bagaimana? Ya rada-rada pikun gitu Mbak Yuli. Terus jobnya apa aja? Jaga nenek itu. Kan dulu kan pernah kaburan juga ya, habis itu tasau gitu, bersih-bersih rumah setiap hari. Ada agent yang bawain. Enggak, jobnya itu Dari apa? pagi sampai sore. Bantuin ganti popok, apa mandiin, terus nyuntik, Ya apa itu gitu. Detail uh, jobnya seperti kan apa? kan pernah saya jadi orang kaburan, jadi ganti-ganti lah itu jobnya. Yang pertama itu ngurus neneknya rada-rada pikun, tapi itu masih bisa, itu sih masih bisa makan sendiri. Ngurusin dia mandi, dorong dia, bawa dia jalan-jalan gitu doang sih, masak-masak, bersih-bersih gitu lah, ngurusin dia khususnya. Oke, Terus kalau yang terus? Terus kalau yang pernah kerja di luarnya itu, setelah di situ tuh pernah juga sih gantiin mbaknya kalau lagi pulang Indo gitu. Kalau orang kaburan kan gitu. Ada juga sih yang nyuntik dia kencing manis gitu, disuntik di perutnya, kakinya lumpuh separoh gitu. Itu yang berat tuh, artinya mandiin tuh berat tuh itu. Oke. Terus tinggi badan berapa sekarang? 150 Mbak Yuli. Tinggi badan 150. Berat badan? 50-an. 50 kilo. Masih mampu sampai ke Hongkong kerja berat? Ya kata Mas Sandro, asal masih ada semangat ya, kayaknya masih mau lah Mbak Yuli. Mudah-mudahan kuat kalau niat. Soalnya apa loh kerja di Hongkong? Iya, kan dulu juga udah pernah. Ya, Di tapi Hongkong juga pernah cuma 8 bulan. di Hongkong tahun piro? 2011 ya kalau nggak salah. 8 bulan doang Mbak Yuli. 8 bulan. Kenapa? Itulah disuruh pulang. Kirain mau bener rumah tangganya, nggak taunya ya gitu lagi. Yang nyuruh pulang sampean, keluarga apa majikan? Keluarga. Oh, Indonesia. Majikan sih nggak boleh. Berarti sampean Majikan ngebreak. nggak boleh sampai nenekku. Gitu. Terus 2011 itu jaga apa? Waktu di Hongkong ya. Di Hongkong. Jaga itu anak kecil 5 tahun. Sama mamanya lagi hamil. Gitu, Terus oke. saya itu pas saya pulang itu anaknya udah berapa bulan sih, udah lahir. Itu oke. Nah, terus berarti sampean pernah ke Hongkong, sudah punya Hongkong ID ya? Udah, tapi hilang ID-nya Mbak Yuli. ID-nya ulang. Oke, paspor masih hidup apa mati? Mati. Oke. Antara Hongkong ID, paspor dan KTP Indonesia apakah sama datanya? Sama Mbak Yuli, cuman alamat saya yang sekarang kan saya ngontrak tuh ya. Alamat yang sekarang udah nggak sama. Kalau yang dulu kan masih alamat rumah asli. Sekarang rumahnya udah dijual, ngontrak sekarang. Oke, masalah alamat nggak ada masalah kalau pindah-pindah kayak gitu kan. Yang penting nama, tanggal lahir, bulan, tahun itu nggak ada bedanya toh antara KTP Indonesia sama Hongkong ID dan paspor yang pernah dibawa ke Hongkong. Enggak ada yang beda ya? Mbak Yuli. Oke. Nah, terus sekarang domisili sekarang di mana? Di Depok Mbak Yuli. Sudah ada pindah tempat berarti. Kan sampai mana, Bangka ya? Iya, udah saya merantaunya tuh ikut orang tua dari SMP, lulus SMP Mbak Yuli. Oke, berarti sampean posisi di Depok itu sudah melakukan pindah domisili ya? Udah. Berarti di Depok itu sudah terdaftar nama sampean ya? Iya, udah EKTP Mbak Yuli. Oke, siap kalau gitu. Berarti kan tidak ada masalah gitu loh. Soalnya takutnya nanti orangnya di Depok tapi datanya masih di Bangka kan susah kayak gitu. Enggak, udah pindah. Udah pindah ya? Semua udah pindah. Udah. Oke. Status menikah, janda, cerai? Kalau di aslinya secara hukum sih udah cerai Mbak Yuli, cuman saya kan nggak nikah lagi, bapaknya juga belum nikah, jadi kakaknya masih bareng-bareng. Kakaknya masih bareng-bareng. Status di KTP piye?
Nikah. Di KTP nikah, oke ya wes bikin nikah, tapi harus ada surat izin suami loh. Ya udah nanti saya minta lah Mbak Yuli. Gitu, oke. Berarti ini urusan sampean lah ya tugasnya. Iya, iya. Apakah Iya sudah Mbak punya Yuli. BPJS? Kalau BPJS keluarga ada, tapi kalau ketenaga kerjaan nggak punya Mbak Yuli. Kalau ketenaga kerjaan kan nanti PT yang bantuin proses. Cuma yang Oh, sekarang iya. ini kan BPJS sampean keluarga. Ada ya? Masih aktif ya? Ada aktif saya juga kalau berobat pakai itu kok. Oke, siap. Jadi sekarang ini data sampean sudah saya kantongin separuh, cuma sampean aku perlu sampean itu scan data. Kemarin kan cuma lewat foto Apa itu? doang kan? Oh, Oh, jadi kita tuh harus di-scan, sampean harus datang ke tempat fotokopi ya. ah, Terus sampean nanti bilang ke tempat tukang fotokopi, scan data. Apa aja yang di-scan? Nah, itu paspor sampean yang lama. Terus habis yang itu itu ya. ya, walaupun udah mati nggak apa-apa, ini kan tahun 2016 terus mati. Loh, ini yang baru yang mana? Kan ada yang baru harusnya. Oh, cuman satu itu Mbak Yuli. Tapi kan ini udah Yang satu lagi digunting. yang kaburan, yang dulu yang kaburan yang sekali jalan itu ada. Emang itu harus difotokopi juga ya? Iya no, SPLP. Kalau ini udah nggak berlaku, yang SPLP itu yang kasih ya. Oh, yang SPLP itu. Oh Iya. iya, iya nanti yang dulu. Ya untuk ngomong ya. Iya, SPLP itu harus dikasih. Terus sampai fotokopi, terus nanti tak WA lah ya. Jadi saya perlu KK, KTP, akte, terus buku nikah apakah masih ada? Udah nggak ada? Udah saya pergi itu hilang semua, saya pulang saya ngurus-ngurus lagi itu surat cerai aja baru keluar lagi, udah nggak tahu kemana. Oke, berarti KK, KTP, akte ada semua ya? Ada Mbak Yuli. Oke, jadi yang perlu di-scan nanti saya perlu paspor SPLP, KTP, KK, akte, BPJS itu semuanya di-scan, kirim WA ke saya. Terus sampean datang ke studio foto. Jadi saya perlu sampean foto, nanti tak kasih contohnya. Terus nanti hasil foto di studio foto di WA ke saya. Kayak gitu ya. Ya Mbak Yuli. Terus nanti di tempat studio foto sampean bikin video lagi yang videoin, yang rekamin itu orang studio fotonya. Jadi hasilnya nanti biar cantik, biar cakep, biar majikan jatuh cinta sama video sampean. Kayak gitu ya. Karena itu dari video sampean itu pengaruh majikan mau klik sampean atau tidak itu dari video sampean itu. Jadi bikin senice mungkin kayak gitu ya. Iya. Kayak gitu aja. Jadi nanti kalau udah dapat majikan, baru kita konekkan sampean ke PJTKI yang ada di Indonesia. Kayak gitu nanti PT yang akan menghubungi sampean untuk prosesnya, daftarnya, bikin paspornya, UJK-nya, kayak gitu ya. Semuanya nanti kalau udah dapat majikan, PT sampean komunikasinya sama PT. Tugas kita udah selesai. Kalau sudah ada paspor baru, sudah UJK, sudah medical, baru kita bisa masukkan kontrak sampean ke konsulat Indonesia yang ada di Hong Kong. Kayak gitu. Terus sampean tinggal nunggu visa di Indonesia. Kalau visa sudah turun, sampean masuk ke PJTKI untuk proses pemberangkatan, baru nanti sampean terbang ke Hong Kong. Kayak gitu ya? Iya Mbak Yuli. Oke, siap. Jadi hari ini bisakah dikasih sama saya dokumennya untuk di-scan? Bisa Mbak, bentar lagi nih habis telepon nanti saya ke itu ya, ke tukang fotokopi ya. Oke. Saya urus-urus dulu, nanti kalau udah kelar saya kirim ya. Oke, siap. Terus sampean foto ya, jangan lupa di studio foto, Fotomax atau Kodak kayak gitu. Terus sampean minta 3 kali foto, ya? tak kasih contohnya. Terus sampean bikin video juga, tak kasih contohnya ya. Yang motoin, yang videoin nanti tukang studio fotonya ya. Terus hasil dari mereka, hasil foto sama video dari studio foto, suruh bluetooth atau kirim WA ke sampean, baru forward ke kita. Kayak gitu ya. Nah, pakai HP saya aja ngerekamnya gitu kali ya? Bukan, pakai kamera mereka biar glowing. Oh gitu. Iya, kayak gitu ya. Kayak gitu. Sudah sedikit paham kan? Sudah Mbak. Nanti kalau sudah dokumen udah lengkap, udah jelas, kita baca semuanya, baru kita carikan majikan. Nanti kalau ada yang cocok, baru interview sama sampean kayak gitu ya. Iya Mbak Yuli. Ini namanya kok kayak orang Cina, sampean keturunan Cina toh? Iya, itu bapak saya nggak diganti-ganti itu itunya akte kelahirannya. Terus kalau saya mau ganti ribet juga Mbak Yuli. Ijazah segala macam, surat-surat anak saya kan ribet juga ya. Wes ngono nggak apa-apa, malah antik, unik. Bukan orang Jawa. Kelihatan kalau sedikit ada Cinanya, darah Cina.
Iya. Oke, ya wes begitu Mbak ya. Mudah-mudahan sampean diberi kemudahan, kelancaran, dapat majikan yang cocok, kerasan, betah, Hmm, nampani jin Hongkong kayak iya. gitu ya. Oke. Mbak Yuli, Oke, iya. Sehat matur selalu suwun Mbak Ibu sangat. ya. Amin. Terima kasih doanya sampean Sama-sama Mbak juga. Yuli. Suwun yuk. Bye Iya. bye. Bye Bye bye. bye. Bye bye. Oke teman-teman ya, ini dari Bangka Belitung, tapi sudah pindah domisili di Jakarta, terus kepengen proses ke Hong Kong, soalnya butuh duit banget kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang kepengen ke Hong Kong X manapun, siapkan ya persyaratannya. Untuk daftar ke Hong Kong itu harus melengkapi persyaratan, yaitu EKTP, KK, akte, buku nikah, ijazah, dan kartu BPJS keluarga kayak gitu. Jadi kalau udah ready semuanya, di scan, terus jangan lupa. Terus habis itu kalau udah ready semua, di scan, terus kirim WA ke saya. Jangan lupa siapkan juga foto di studio foto ya. Jangan foto pakai HP sendiri, nanti hasilnya kurang glowing kayak gitu. Terus foto di studio foto, bikin video perkenalan sesuai bahasa yang dikuasai. Gitu aja untuk persyaratan awal cari majikan di Hong Kong. Sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye.